Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alislami dengan NIM 28025532284. Pada hari ini saya akan membahas dan merangkum kembali materi mengenai information security. Yang pertama ada pendahuluan. Mengapa keamanan informasi itu penting? Yang pertama, organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi. Namun banyak yang belum menyadari pentingnya melindungi informasi dari kompetitor dan kriminal. Kesalahan umum, melihat keamanan informasi hanya sebagai isu teknis bukan strategi organisasi. Kemudian ada regulasi terus meningkat dan mulai menuntut tanggung jawab personal, seperti direksi atau manajemen. Kemudian ada ancaman terhadap keamanan informasi. Yang pertama yang akan aku bahas itu ada jenis ancaman internal dan eksternal, termasuk kebijakan cyber, perang cyber, dan terorisme cyber. Ancaman serius seperti penyusupan, kehilangan data, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi. Contoh nyatanya, ada kasus Marriott di tahun 2020, kebocoran data besar yang berdampak pada reputasi hukum dan finansial. Nah, statistiknya itu mayoritas penyelenggara berasal dari luar organisasi, namun serangan internal juga signifikan. Namun biaya keamanan hanya kurang lebih 12% dari total anggaran IT. Kemudian ada perang cyber dan ancaman terstruktur. Negara seperti Rusia, Tiongkok, Korea Utara terlibat dalam serangan digital. Infrastruktur nasional dan organisasi swasta sama-sama menjadi target. Kemudian Advanced Persistent Threats atau APT, serangan cyber tingkat negara dengan teknik canggih dan berjangka panjang. Contohnya Stuxnet. Selanjutnya ada resiko masa depan, itu komputasi terdistribusi, seperti banyaknya perangkat sama dengan banyaknya titik kerentanan. Kerja jarak jauh meningkatkan resiko akses tidak sah. Kemudian ada social engineering makin canggih karena teknologi seperti AI dan deepfake. Kemudian ada dampak serangan cyber terhadap organisasi. Yang pertama ada gangguan operasional, yang kedua ada kehilangan finansial seperti denda, biaya hukum, kehilangan pelanggan. Kemudian ada kerusakan reputasi, dan terakhir itu ada masalah kepatuhan regulasi. Selanjutnya ada mengatur keamanan informasi dengan menggunakan sistem ISO 27001. Struktur yang pertama yang akan dibahas itu struktur organisasi. Diperlukan dukungan aktif dari top manajemen. Nah, dibentuk tim keamanan seperti Komite Keamanan Informasi. Kemudian ada tim perencanaan ISMS. Kemudian yang kedua ada manajemen tanggung jawab. IT, admin sistem, manajer jaringan, pengguna akhir, dan pihak ketiga punya peranan sendiri yang penting. Ada juga segregation of duties, itu gunanya untuk memisahkan tugas untuk menghindari konflik kepentingan, misalnya developer dengan tester. Selanjutnya ada kriptografi. Nah, jenis enkripsinya itu ada simetris, satu kunci untuk enkripsi dan deskripsi. Contohnya DES atau GDES atau 3DES. Bisa ada asimetris, itu pasangan kunci publik dan private, contohnya PKI. Kemudian pembahasan kedua ada public key infrastructure atau PKI. Nah, itu standar dan prosedur untuk autentifikasi digital. Bisa ada sertifikat digital diterbitkan oleh Certificate Authority atau CA. Kemudian ada tanda tangan digital. Ini fungsinya apa? Itu menjamin keaslian dan integritas dokumen elektronik, bisa memberikan non-repudiation atau tidak bisa disangkal. Bisa ada cara kerjanya gimana? Yang pertama menggunakan algoritma khas yang menghasilkan digital digest. Bisa dicocokkan kembali saat diverifikasi, deteksi perubahan sekecil apapun. Kemudian ada penyediaan tanda tangan digital. Penyedia tanda tangan digital ada seperti DigiSigner, DigiSign, Privy, atau Peruri. Nah, kesimpulan dari sesi kali ini ada 2 poin yang saya bahas. Yang pertama itu keamanan informasi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya departemen IT. Kemudian yang kedua ada pendekatan sistematis. Kebijakan yang jelas dan edukasi pengguna adalah kunci sukses untuk ISMS. Dan mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai information security. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang semuanya.